Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyat ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bi husnil jiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Makasih kan. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, malam yang barokah ini, malam kedua di bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Itu artinya kurang dari 1 bulan kita akan memasuki Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan ngaji kita dan sekarang masuk bab ke-68, ya, keluhan tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innali jaran yu'adzini ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaran, saya ini punya seorang tetangga, punya tetangga yu'adzini, yang suka menyakitiku, menggangguku. Ini punya tetangga nih usil banget, ya kan? Pokoknya ngeganggu aja, nyakitin. Ya. Kalau sekarang udah got ditutup, pakai tembok, pasang bunga, pas bunganya tembok lagi. Atau punya kita digeret misalnya. Pokoknya nyakitin, ngeganggu aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, intolik, ya, fa akhrij mata'aka ila tariq. Intolik, pulanglah kamu, fa akhrij mata'aka ila tariq, dan keluarkan barang-barang milikmu ke jalan. Suruh demo, ngambek gitu. Ya, suruh demo. Ngambek, demo, udah pulang kamu, keluarkan tuh barang-barang ke jalan. Ya. Masya'nu, ya. Maka orang-orang kemudian pada berkumpul dong, ya.
Pantolako lalu dia pulang, fa'akhraja mata'ahu dan dia mengeluarkan milik-miliknya. Fajtama'an nasu alaih, maka orang-orang kemudian berkumpul. Kaget kan? Demonya memancing perhatian rupanya berhasil. Faqalu, nah, pada nanya tuh tetangga-tetangga yang lain, "Masya'nuk?" Ya, ada apa kamu ini? Apa-apaan ini? Barang-barang dikeluarin di jalan. Ya, nutup jalan demo. Apa-apaan kamu ini? Faqal, lalu dia menjawab, "Li jarun yu'adzini." Saya punya tetangga yang menyakiti dan menggangguku. Pada kartuli Nabi SAW, lalu saya ceritakan hal itu kepada kanjeng Nabi SAW. Faqal, kata beliau, "Intolik fa'ahrij mataka ila tariq." Pulanglah dan keluarkan barang-barang milik kamu. Faja'alu yakulun, ya. Maka orang-orang itu kemudian berdoa, Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihu. Akhzihi, ya. Ya Allah, laknatlah dia, tetangganya yang tadi itu, dan hinakanlah. Pabalaghahu, ya, maka rupanya sampai itu berita itu sampai ke tetangganya yang menyakiti itu. Fa'atahu, dan si tetangganya itu kemudian menemuinya dan berkata, "Irji ila manzilik." Pulanglah kamu ke rumahmu. Fa wallahi la udzika. Ya, pulanglah kamu ke rumahmu. Demi Allah saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya tidak akan menyakitimu lagi. Ada beberapa catatan dari hadis ini kalau kita perhatikan. Yang pertama, ya, posisi kita sebagai orang yang hidup bertetangga itu diperintahkan oleh Islam untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, siapapun dia. Ya, apalagi kalau tetangga itu adalah orang beriman, satu pengajian, satu jamaah, satu sholat berjamaah, ya, satu masjid, apalagi gitu. Andaikan bukan pun, tapi dia muslim, wajib berbuat baik. Seandainya dia bukan Islam pun, wajib berbuat baik. Itu posisi kita. Tapi kalau posisi kita yang diganggu, kita sudah berbuat baik kepada orang, kepada tetangga, namun posisi kita diganggu, disakiti, didolimi, maka yang pertama seharusnya adalah sabarlah. Ya, selama masih bisa dimaafkan, sudahlah, dimaafkan saja. Ya. Selama masih bisa dimaklumi, tidak merusak kehormatan, tidak merusak harta benda, ya, tidak mengganggu hal-hal yang berkaitan dengan urusan ibadah kita, ya, disitulah letak sabarnya. Kan kemarin kita sudah bahas, yang namanya berbuat baik pada tetangga itu bukan karena tetangga itu kepada kita, bukan karena tetangga itu baik kepada kita, bukan, tapi karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita berbuat baik. Maka ketika punya tetangga yang tidak baik, selama masih tidak mengganggu harta, tidak mengganggu kehormatan, tidak mengganggu keluarga kita, ya disabari saja. Disitulah letak pahalanya. Tapi kalau sudah keterlaluan, menyangkut nama baik, kehormatan, mengganggu harta, sedangkan kita tidak punya
tidak punya kemampuan untuk menegurnya, maka tegurlah, adukan kepada yang kira-kira didengar oleh dia. Kalau di kita ya Pak RT, Pak RW, ya. Kalau dulu kan langsung ke Rasul, karena Rasul kan pemimpin kaum muslimin. Ya kalau sekarang berarti adukanlah ke RT, ke RW, ceritakan kalau sudah menyangkut masalah harta, kehormatan, mengganggu yang privasi sifatnya dan membahayakan. Ya, misalnya, maaf, dia punya anjing misalnya. Anjingnya itu suka main ke rumah, masuk ke rumah kita, buang kotoran. Kita nggak bisa apa-apa misalnya. Aduh, kan laporkan ke Pak RT. Gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga catatan ini ya. Boleh juga ya dalam bentuk mendoakan, tapi sedapat mungkin doanya adalah doa kebaikan dulu. Ya kalau dia muslim, tapi kita nggak punya kemampuan untuk ngingetin, secara ekonomi di atas kita misalnya, kita minder untuk ngomong, ya doakan semoga hatinya menjadi lembut, kan gitu. Nah, jadi kalau demo itu pilihan paling akhir. Di sini demo nih, demo ngeluarin barang ngambek, itu pilihan paling akhir. Berikutnya, oke, dari Abi, turunin dulu nak. Dari Abi Juhaina, turunin dulu nak. Yang tadi turunin dulu. Oke. Ya, seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ya bersabda, "Ij'al," hampir sama jangan-jangan ini. "Ihmal mata'atak padahu 'ala tariq, paman marra bihi yal'anu." Faja'ala kullaman marra bihi yal'anu, faja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam malakitu minan nas faqal inna la'natallahi fawqa la'natihim summa qala dibaka syaka kafaita au nahwa. Ini hampir semakna ya. Bawalah hartamu dan letakkan di jalan sehingga orang yang lewat akan melaknatnya. Maka orang yang lewat di tempat itu melaknat tetangganya tersebut, ya. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Malakita minan nas," apa yang engkau dapatkan dari orang-orang? Orang itu berkata, "Sungguhnya laknat Allah berada di atas laknat mereka." Maka Nabi berkata kepada orang yang ngadu tadi, "Kafait, udah cukup." Ya. Artinya apa? Kalaulah mau membalas keburukannya itu dengan cara yang halus dan tidak boleh melebihi. Ya, tidak boleh melebihi. Kalau membalas keburukannya itu dengan cara yang halus tapi kena, dan tidak boleh melebihi. Ya. Nggak boleh misalnya tadi kita ambil contoh, kita cuma diganggu sama anjingnya yang suka masuk ke rumah kita, bikin kotoran segala macam. Tapi kemudian kita membalasnya dengan lebih fatal, anjingnya itu dibunuh misalnya, nggak boleh. Jadi kalau membalas keburukan ya tidak boleh dengan yang melebihi ya keburukan yang diberikan orang lain. Inilah Islam. Urusan bertetangga itu sampai sedetil itu. Tapi intinya sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk senantiasa mengedepankan akhlak, adab di dalam bertetangga. Lanjut nak. Hadis berikutnya dari Abu Amir Al-Hims Sauban berkata, "Mamin rajulaini
yatasoroman fauqa salasati ayam. Fayahluku ahaduhuma famata wa huma ala dzalik minal musaromah ila halaka jami'a. Wa ma min jarin yudlibu jarah wa yuqahiruhu hatta yahmilahu dzaka dzalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Tidak ada dua orang yang saling mencuekan, ya, saling mencuekan lebih dari 3 hari, salah seorang dari mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, melainkan keduanya akan binasa, halaka, celaka. Ya, ma min rajulaini yatasoroman fauqa salasati ayam fayuhliku ahaduhuma pamata wa huma ala dzalik minal musaromah ila halaka jami'a. Tidaklah dua orang berantem terus saling diam-diaman, saling mencuekan lebih dari 3 hari, apalagi 3 bulan, apalagi 3 tahun. Ini lebih dari 3 hari. Kemudian ya, celaka ketika salah satunya, dan maka ketika keduanya meninggal dalam kondisi belum bai'an, kecuali kedua-duanya akan celaka. Jadi kalau punya masalah dengan tetangga, apalagi sama-sama muslim, ya, Islam memberikan izin mentolerir kita masih kesel itu maksimal 3 hari. Hari pertama boro-boro salam negur aja kagak mau dah. Misalnya ya masih gesel, masih genek, nah itu masih dibolehkan. Ya, hari kedua udah kelihatan dia belok aja, nggak mau ketemu dulu. Takutnya pas ketemu nggak terkontrol lisan, itu masih boleh. Tapi kalau sudah 3 hari sudah harus reda, masa marahnya masih ada udah 3 hari, harus sudah hilang. Harus sudah hilang keselnya, harus sudah hilang marahnya, harus sudah bai'an, ya, salaman, dan sudah harus mencairkan suasana. Lebih dari 3 hari masih kesel, masih cuek-cuekan, apalagi masih dendam, boro-boro bertegur sapa, salaman, senyuman, ngelirik aja kagak, dua-duanya dosa. Dan kalau di antara keduanya kemudian ada yang mati lebih dulu, ya, nanti di akhirat tetap aja dua-duanya akan dihitung bersalah. Nah, oleh karena itu, jamaah yang saya cintai, sekesal apapun, semarah apapun, ya, kepada tetangga kita, apalagi tetangga itu sekali lagi sama-sama muslim, apalagi satu pengajian, satu masjid, sama-sama ahli ibadah, maka maksimal 3 hari. Tidak mau bertegur sapa, tidak mau mencuekkan, tidak mau bertemu, maksimal 3 hari. Kalau sudah 3 hari harus sudah seperti biasa. Hari pertama masih kesel, masih genek, nggak mau ketemu, oke, masih diizinkan. Hari kedua masih ngobok-gegel, ya, boro-boro ketemu, salam aja melengos, masih dibolehkan. Tapi hari ketiga harus sudah hilang tuh marah, harus sudah hilang itu rasa dendam, harus sudah cair suasananya, karena hari ketiga itu hari terakhir kita diem-dieman saling mencuekan dengan tetangga. Jadi hari keempat harus sudah biasa lagi, seolah-olah tak ada apa-apa. Kalau kita yang didolimi, yang tadi itu, sudahlah, dimaafkan saja. Ya, jangan ini mah, bukan hanya tetangga, rumah, satu pengajian, satu masjid. Ya kan? Nggak tegur sapa bukan 3 hari lagi, 3 bulan. Hanya gara-gara kesinggung dalam rapat lagi. Nah, ini lebih aneh lagi. Rapat itu kan musyawarah mencari penyelesaian, apalagi untuk kerja dakwah. Masa tersinggungnya sampai bulanan? Ada yang lebih parah lagi sampai 3 tahun. Pokoknya kalau dia kagak minta maaf duluan, gua nggak bakal maafin.
Emang siapa dia? Emang gua numpang hidup sama dia? Astagfirullahaladzim segitunya. Emang apa sih Pak masalahnya? Kurang ajar dia, mempermalukan saya depan umum. Alah, cuman soal begitu. Tidak boleh itu. 3 hari adalah diizinkannya, kita masih kesel, masih genek. Sudah 3 hari harus sudah seperti biasa. Begitu akhi. Ya. Terus, dan tidak ada seseorang yang mendolimi tetangganya dan menyakitinya sampai membawanya keluar dari rumahnya, kecuali ia akan binasa. Apalagi kalau tadi kan baik dengan tetangga maupun dengan yang lain ya. Kalau yang kedua ini ya, ribut dengan tetangga sampai si tetangga itu pindah saking gak tahannya, itu sudah diancam pasti binasa. Ya, ini hadisnya umum halaka ini. Ya, bisa halaka fid dunya, bisa halaka fil akhirah, bisa dua-duanya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa lu pindah? Aduh, kagak tahan gua tinggal di situ. Udahlah, walaupun baru ditempatin 2 bulan, bayarnya udah setahun. Dah mendingan pindah dah, mendingan rugi dah gua. Nggak tahan. Oh, jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Jangan sampai orang sampai tidak nyaman, tidak betah bertetangga dengan kita. Sampai pindah. Tapi pindahnya bukan ngambek mutung. Bukan. Kalau ngambek punung mah salahnya yang ngambek. Ya. Jangan sampai orang pindah itu karena tidak tahan dengan gangguan. Jangan sampai. Masya Allah. Luar biasa Islam ya. Mengajari kita itu. Makanya pantas kisah siapa itu? Hasan Al-Basri ya? Yang rumahnya ya? Hasan Al-Basri ya? Jadi rumah tetangganya itu di atas. Itu bocor. Nah, ya kan? Kan tetangga. Yang jadi ya udah gitu bocornya itu kamar mandinya lagi. Kamar mandinya itu persis di atas kamar tidurnya Imam Hasan Al-Basri. Saking kan tetangga dulu rupanya dulu juga sudah ada itu tetangga atas bawah. Bukan hanya sekarang aja apartemen. Ya sekarang kan tetangga itu kanan kiri depan belakang atas bawah. Ternyata dulu juga sudah ada atas bawah. Imam Hasan Al-Basri rumahnya itu yang dia sewa itu tempati ya, bukan sewa, yang dia tempati memang milik dia ya. Di atasnya itu bocor punya orang. Punten-punten, kamar mandinya lagi. Ya. Jangan-jangan malah kamar mandi itu WC-nya, jangan-jangan. Ya. Iya, udah begitu Yahudi pula. Ya. Udah yang bocornya WC-nya, kafir lagi. Itu kalau nggak salah 20 tahun, 12 tahun. 24 tahun. Ketahuannya apa? Imam Hasan Al-Basri sakit, si inihnya itu nengok. Pas nengok, kok ada ember? Ada apa itu ya Imam? Kaget dia. Nah, ember itu nampung air. Itu kan toilet saya. Oh. Kenapa Anda tidak berceritakannya wahai Imam? Kan kita tiap hari ketemu. Ngomong nape? Kalau kata orang Betawi. Ngomong nape? Kan tiap hari kita ketemu. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya belum punya uang untuk membetulkannya. Masya Allah. Dan kalau tidak salah akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah. Indahnya kan. Itu luar biasa sabarnya. Kalau kita mah boro-boro. Indahnya orang sabar. Ya?
Iya, kalau kita sih bawa badik ke atas. Celurit, ya kan? Masya Allah. Nah, kita kan sering dengar cerita tentang Imam Hasan Al-Basri ini. Tapi untuk kita praktekkan sedikit saja dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita belum kuasa, ya. Ya terlalu jauh lah kalau seperti beliau. Kita ambil contoh yang lain aja, yang sederhana. Ya. Kadang-kadang yang sederhana, sampah aja udah ketahuan itu mampetnya itu mengganggu ke kita. Tapi karena lihat mampetnya ada di area orang, kita nggak mau ngebersihin. Biarin aja itu area dia. Padahal kerugiannya ke kita gitu. Apalagi kalau tidak merugikan mah. Malah sengaja didorong. Hal-hal yang seperti ini para jamaah, kalau dulu sepele, tapi sekarang sudah ngaji kitab Adabul Mufrad nggak boleh lagi, kan udah tahu ilmunya kalau sekarang. Nyesel juga ngaji, jadi tahu. Jadi kalau dulu suka ngedorong tuh di got sampah didorong ke area orang, sekarang jangan lagi. Ya. Kalau dulu, ya kan, ngangkat yang di area orang males kita, wah itu mah area dia aja males. Padahal akhirnya jadi numpuk. Sekarang jangan lagi. Itu belum apa-apa dibanding Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang tempat tidurnya kebocoran lebih dari 20 tahun dari toilet tetangga. Tetangganya tetangga kafir pula. Tapi karena itulah justru si tetangganya itu jadi masuk Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah ini ngamalin hadis ini aja Imam Hasan Al-Basri itu. Jadi jangan sampai mendolimi tetangga, apalagi menyakitinya. Apalagi sampai orang kemudian tidak nyaman tinggal karena bertetangga dengan kita. Harus sebaliknya. Orang justru nyaman bertetangga dengan kita. Lanjut, nak. Nah ini nih, bertetangga dengan non-Islam nih, ya. Saya pernah berada di sisi Abdullah bin Amr, sedangkan pembantunya sedang memotong kambing. Lalu dia berkata, ya gulam, idza faragta fabda bijarina al-yahudi. Wahai, nah pembantu, kalau udah selesai itu motong kambing, nanti bagi ya. Dan mulailah dari tetangga Yahudi kita terlebih dahulu. Ada tetangganya non nih. Ya nonnya non ngeselin lagi. Yahudi kan non ngeselin. Kafir ngeselin kalau Yahudi itu. Tapi mulailah dari situ. Maka ada yang berkata, al-Yahudi aslahakallah. Anda memberikan sesuatu kepada Yahudi. Ya, ini Yahudi itu bukan hanya kafir ngeselin. Itu Abdullah bin Amr berkata, ini sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khosyaina au ruyina annahu sayuwarithu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat terhadap tetangga sampai-sampai kami khawatir kalau lama-lama bisa jadi ahli waris kita dia. Saking dipesankan betul, sebagaimana juga Jibril memesankan kepada Kanjeng Nabi. Jadi ini sekaligus menjawab bahwa ternyata bukan hanya tetangga yang muslim, tetangga yang non muslim pun, bahkan non muslim yang ngeselin kayak Yahudi, kita tetap harus berbuat baik. Ketika berbagi makanan jangan dilewat. Ini jangan nih, kafir dia. Kalau udah gitu kafirnya belagu lagi. Jangan. Tetap. Kalau memang berbagi dengan tetangga dan dia tetangga dekat, tetap harus dikasih. Ya. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan panitia kurban. Ustaz,
Yang bukan Islam kasih enggak? Ya kasih sih kasih, cuman jangan disamaratakan bagiannya dengan yang jemaah masjid gitu. Ya, kalau jemaah masjid mau 5 kantong, ya kan? Kalau dia ya sekantong gitu. Tapi dikasih mah dikasih. Ya. Kan saya sering bilang ke panitia, harus ada prioritas. Ya kan? Yang namanya adil itu bukan sama. Adil itu proporsional. Dia aktivis sholat berjamaah, aktivis pengajian, jemaah aktif. Jangan dikasih 1 kantong, kasih 5 kantong, dagingnya doang kalau perlu. Nah, baru yang kedua baru, jangan ini mah ahli masjid, aktivis pengajian, aktivis sholat berjamaah, paling giat dalam kegiatan masjid, dapatnya 1 kantong. Sama dengan orang yang mampirnya cuma waktu kurban doang, sekantong juga. Dengan alasan adil. Bukan adil itu mah. Adil itu bukan sama rata sama rasa. Jadi panitia kurban itu sedikit belok ya, nggak apa-apa. Harus punya prioritas. Ini yang jatahnya 5 kantong. Ya kan? Ahli pengajian, checklist. Ahli sholat berjamaah, checklist. Kegiatan masjid paling aktif, checklist. Nah, ini yang dapatnya 3 kantong. Nah, dia sih aktif, tapi ya kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Ya, tapi jemaah. Nah, yang 1 kantongan itu yang orang-orang yang cuman datangnya waktu 2 doang, waktu fitrah sama bagi kurban. Kan ada yang begitu. Sholat nggak pernah, ngaji boro-boro, tapi kalau kurban duluan datang bawa pisau. Ya kan? Udah panitia kasih tanda, udah pakai kaos seragam, udah di pagar, tetap aja dia masuk duluan. Galakan dia lagi. Ya kan ada yang begitu. Ya dimaklumi. Nah jadi yang non muslim itu tetap dikasih, tapi sejajarnya yang itu, yang 1. Tentu harus dibedakan dengan jemaah masjid yang aktif. Nah, sebagaimana ini termasuk pribadi. Kalau ini kan pribadi ya. Motong pribadi kita ngasih, tetangga yang non pun tetap kita berikan, walaupun sekali lagi yang namanya adil bukan sama, tapi proporsional. Lanjut nah dikit. Oh ya, habis waktunya juga habis pas. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.